Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Selamat belajar! Pertama-tama kita akan belajar mengenai sanitasi. Apa itu sanitasi? Menurut Wikipedia, sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO, sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap berada dalam kondisi terbaiknya, sehingga tetap memberikan manfaat terbaiknya bagi kelangsungan hidup manusia. Prinsip dari sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. Prinsip sanitasi meliputi 1. Bersih secara fisik. Artinya, benda atau barang yang terlihat bersih secara fisik, tidak ada kotoran, noda, ataupun debu. Kedua, bersih secara kimiawi. Maksudnya, benda atau barang bersih dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Ketiga, bersih secara mikrobiologis. Artinya, benda atau barang bersih dari mikroorganisme yang menempel atau yang ada pada objek yang ada di sekitarnya. Ruang lingkup dari sanitasi ada 4. Yang pertama, penyediaan air bersih atau air minum, atau biasa disebut dengan water supply. Meliputi hal-hal seperti pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas, pemanfaatan air, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, cara pengolahan, dan cara pemeliharaan. Kedua, pengolahan makanan dan minuman atau food sanitation. Meliputi hal-hal seperti pengadaan bahan makanan atau bahan baku, penyimpanan bahan makanan atau bahan baku, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan, dan penyajian makanan. Ketiga, yaitu pengolahan sampah atau refuse disposal. Meliputi hal-hal seperti cara atau sistem pembuangan sampah, peralatan pembuangan dan cara penggunaannya, serta cara pemeliharaan sampah. Keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Meliputi seperti tempat atau ruang kerja, pekerjaan, cara kerja, tenaga kerja, dan juga pekerja. Selain ruang lingkup, manfaat sanitasi sangat banyak. Contohnya yang pertama, dapat mencegah penyakit menular, 2. Mencegah kecelakaan, 3. Mencegah timbulnya bau yang tidak sedap, 4. Menghindari pencemaran lingkungan, 5. Mengurangi jumlah presentasi sakit, 6. Lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Sedangkan tujuan sanitasi adalah 1. Meminimalisir tingkat pencemaran lingkungan, 2. Menjamin kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan, 3. Memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia, 4. Memutuskan mata rantai sumber penyakit sehingga mencegah penularan wabah penyakit, 5. Meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme pengotor, 6. Memaksimalkan efisiensi produksi, dan yang ketujuh, mengendalikan lingkungan fisik agar tidak menimbulkan efek negatif pada kelangsungan hidup manusia. Selain sanitasi, kita juga mengenal yaitu hygiene. Menurut Depkes RI tahun 2004, pengertian hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu, misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak atau melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996, pengertian hygiene adalah semua usaha untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum maupun perorangan, yang bertujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat, serta meningkatkan kesehatan dan perikemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan definisi hygiene adalah semua usaha yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok untuk menjaga dan memelihara kesehatannya sehingga mampu melakukan aktivitas dengan baik untuk kelangsungan hidupnya. Adapun prinsip hygiene adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apakah ada sumber cemaran yang berasal dari tubuh. Sumber cemaran yang berasal dari tubuh yang penting diketahui adalah
seperti dari hidung, mulut, telinga, isi perut, dan kulit. Sumber cemaran yang berasal dari tubuh harus selalu dijaga kebersihannya agar tidak menambah potensi pencemaran. 2. Mengetahui sumber cemaran yang berasal dari perilaku. Sumber cemaran yang berasal dari perilaku biasanya tercipta karena pola hidup maupun kebiasaan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari, misalnya merokok yang dampaknya menimbulkan gangguan kesehatan, atau seperti rajin berolahraga yang dapat mengakibatkan kesehatan lebih terjaga. 3. Mengetahui sumber cemaran karena ketidaktahuan. Sumber cemaran ini biasanya terjadi karena belum mengetahui apa saja yang bisa mengakibatkan cemaran dalam kebersihan pribadi serta tidak menyadari bahwa hal tersebut menimbulkan penyakit. Ruang lingkup hygiene dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hygiene perorangan, mencakup semua segi kebersihan dari pribadi karyawan tersebut. Menjaga hygiene perorangan berarti menjaga kebiasaan hidup bersih dan menjaga kebersihan seluruh anggota tubuh. Dengan standar hygiene personal yang tinggi, seorang karyawan dapat menyadari bahwa yang dilakukannya adalah menyangkut kesehatan orang banyak. Yang kedua yaitu hygiene makanan dan minuman. Kegiatan hygiene makanan dan minuman di dalam sebuah organisasi atau instansi mencakup bagaimana proses penanganan bahan makanan dari bahan makanan masih mentah sampai bahan makanan tersebut siap disantap oleh konsumen. Selain itu, proses penyimpanan bahan makanan guna mencegah terjadinya kerusakan makanan dan keracunan makanan karena terjadinya kontaminasi mikroorganisme pengotor ataupun zat berbahaya lainnya. Tujuan diterapkannya hygiene adalah 1. Dengan menerapkan hygiene, kesehatan dapat terjaga dengan lebih baik. Kedua, memberikan rasa nyaman baik dari diri sendiri maupun orang lain sehingga meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mencegah penularan berbagai bibit penyakit. Dengan mencegah penularan bibit penyakit, maka dapat mengurangi pengeluaran biaya untuk pengobatan sehingga anggaran biaya kesehatan bisa ditekan. Selain tujuan, manfaat dari hygiene adalah yang pertama, hidup lebih disiplin dalam kerja dan hasil. Dengan menerapkan hygiene, seseorang akan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga bisa memperoleh hasil yang terbaik. 2. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dengan menerapkan hygiene, artinya orang tersebut ikut serta menjaga kebersihan dan lingkungannya karena sudah menjadi sebuah kebiasaan hidup. 3. Dengan menerapkan hygiene, seorang dapat hidup lebih sehat dan lebih percaya diri karena banyak hal positif yang akan diperoleh. 4. Dengan menerapkan hygiene dan menularkan kebiasaan tersebut kepada orang lain, hidup kita akan menjadi lebih berarti untuk orang lain. Yang 5. Dengan menerapkan hygiene, seseorang akan lebih terjaga kesehatannya, rapi, tidak bau, sehingga membuat nyaman dan aman baik bagi diri sendiri ataupun ketika berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai keselamatan kerja. Menurut Wikipedia, keselamatan adalah suatu keadaan aman atau dalam suatu kondisi yang nyaman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Sedangkan menurut Simanjuntak, keselamatan kerja adalah faktor yang sangat penting agar suatu proyek dapat berjalan dengan lancar. Dengan situasi yang aman dan selamat, para pekerja akan bekerja secara maksimal dan semangat. Dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa keselamatan kerja adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjaga aset-aset perusahaan agar terhindar dari bahaya sehingga operasional perusahaan tetap bisa berjalan dengan lancar. Adapun prinsip keselamatan kerja yaitu dilihat dari upaya kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga. Upaya ini terdiri dari 1. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja merupakan kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan beban tertentu secara optimal, di mana kapasitas kerja seseorang dipengaruhi oleh kesehatan umum dan status gizi pekerja. Selain itu dipengaruhi juga oleh pendidikan dan pelatihan. Perlu diketahui bahwa tingkat kesehatan dan kemampuan seseorang pekerja merupakan modal awal untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Kedua yaitu beban kerja.
Beban kerja meliputi beban kerja fisik dan mental yang dirasakan oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang juga dapat berpengaruh terhadap perilaku dan hasil kerjanya. Ketiga, lingkungan kerja adalah lingkungan di tempat kerja dan lingkungan pekerja sebagai individu atau lingkungan di luar tempat kerja. Pengertian yang lain dari lingkungan kerja adalah faktor-faktor di lingkungan tempat kerja tersebut yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pekerja. Yang kedua dari status kesehatan pekerja. Status kesehatan pekerja sangat dipengaruhi oleh 1. Lingkungan pekerjaan. Yang dimaksud dengan lingkungan kerja di sini adalah lingkungan tempat melakukan pekerjaan, misalnya bangunan, peralatan, bahan, orang atau pekerja lain, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor di lingkungan tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pekerja antara lain seperti faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomik, dan faktor psikologi. Kedua, perilaku pekerja dipengaruhi antara lain oleh pendidikan, pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan, dan fasilitas yang tersedia. Jadi erat kaitannya dengan faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Perilaku kerja akan mempengaruhi kapasitas kerja, beban kerja, serta cara melaksanakan pekerjaan. Ketiga, pelayanan kesehatan kerja yang terdiri dari pelayanan promotif, pelayanan preventif, pelayanan kuratif, dan pelayanan rehabilitatif. Keempat, faktor herediter atau genetik. Faktor ini menentukan kerentanan seseorang terkena suatu penyakit tertentu. Prinsip kesehatan kerja yang ketiga dilihat dari pengkajian bahaya potensial lingkungan kerja. Hal ini sangat diperlukan untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya bahaya di tempat kerja. Pengkajian bahaya potensial lingkungan kerja terdiri dari 3 faktor utama, yaitu manusia atau tenaga kerja, material, alat atau mesin, dan lingkungan kerja atau lingkungan sekitar. Lalu apa saja manfaat kesehatan kerja? Bagi pekerja, keselamatan kerja bermanfaat sebagai berikut. 1. Pekerja memahami bahaya dan risiko pekerjaannya. 2. Pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. 3. Pekerja memahami hak dan kewajiban khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan kerja. Keempat, pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, yang kelima, pekerja mampu mengantisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Manfaat keselamatan kerja bagi perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. 2. Perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. 3. Perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan kerja. Dan yang keempat, perusahaan mendapatkan citra positif karena penerapan keselamatan kerja, baik dari pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, dan juga negara. Manfaat keselamatan kerja untuk masyarakat adalah 1. Masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. 2. Masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk menerapkan keselamatan di rumah. 3. Masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang dengan keadaan yang selamat. Dan yang keempat adalah manfaat keselamatan kerja untuk negara. 1. Negara dapat melindungi tenaga kerjanya. 2. Negara mendapat citra positif terhadap perlindungan tenaga kerjanya dari masyarakat dan juga dari dunia internasional. 3. Negara dapat terus menggerakkan perekonomian. Bagaimana, mudah bukan mempelajari mengenai sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja? Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu